Ustadz, saya mau tanya, kalau doa memperpanjang sujud akhir dalam sholat fardu, bolehkah dengan doa-doa yang kita ambil dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sholat itu ada salah satu tempat di mana doa kita niku sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu saat sujud. Saat apa? Sujud. Jadi posisi doa itu sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu salah satunya apa? Saat kita sujud ketika sholat. Dalam hadis disebutkan dan riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sabda, aqrabu ma yakunu al-abdu mi rabbih wa huwa sajidun fa'aktsiru ad-du'a. Tempat yang paling dekat seorang hamba dari Tuhannya itu saat sujud, maka hendaknya kalian memperbanyak doa ketika sujud. Jadi jenengan pas sholat fardu misalkan terus sujud niku disunahkan untuk berdoa, bahkan untuk memperbanyak doa. Sebab napa? Sebab posisi itu posisi di mana doa sangat diijabahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu yang mustajab Pak untuk berdoa ketika sujud. Pas sujud, kalau jenengan pas sholat niku sujud niku sangat mustajab untuk berdoa. Ya, aqrabu ma yakunul abdu mi rabbi tadi. Tempat di mana seorang hamba itu sangat dekat dari Tuhannya. Dekat dari Tuhannya niku bukan berarti Allah niku enten tempat sujud, Pak. Secara zat Allah di tempat sujud kita, boten seperti itu. Kalau panjenengan memahami hadis ini, berarti Allah itu ada zatnya di tempat sujud kita, jenengan kafir. Karena berarti Allah itu di bumi terliputi oleh tempat dan waktu serta ruang. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan sesuatu. Loh, caranya bagaimana memahami hadis ini? Hadis ini maksudnya harus ditakwil. Maksudnya apa? Kedekatan hamba dari Tuhannya itu maksudnya min rabbihi, min fadli rabbihi, au min fadli au min rahmati rabbihi. Saat seorang hamba sujud itu adalah posisi hamba itu sangat dekat dengan keutamaan dan rahmat Tuhannya, bukan secara fisik. Kulon jenengan dekat dengan Allah, artinya zat Allah berada di tempat sujud kita. Ndak. Kalau jenengan memahami seperti itu, jenengan bisa kafir. Karena menyerupakan Allah dengan makhluk. Duh, Allah iso ning kono. Nauzubillah ya. Masuci Allah Subhanahu Wa Taala dari pemahaman seperti ini, bahaya. Bisa dicek ya syarahnya oleh Imam An-Nawawi dan juga Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Itu pertama. Kemudian ketika berdoa saat sujud di sholat itu harus menggunakan bahasa Arab. Jadi jangan nggak boleh misalnya doa pas sujud ya, pas sujud terakhir misalkan, jangan berdoa tapi pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Ya Allah, manglancarke rezeki kula. Berbicara doa tapi pakai bahasa Jawa, ini sholatnya jangan batal. Harus dengan bahasa apa? Arab. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, pamane. Seperti itu. Tidak boleh pakai bahasa selain Arab. Kemudian bolehkah kita menggunakan doa-doa yang berasal dari ayat-ayat Quran? Jawabnya boleh. Walaupun memang ada larangan dari Nabi Muhammad SAW, kita itu dilarang membaca Quran saat sujud dan ruku. Hadisnya ada di dalam beberapa riwayat, juga dalam Sahih Muslim, kita itu dilarang membaca Al-Quran saat ruku dan sujud. Tapi doa yang ada dalam Quran saat kita gunakan untuk berdoa ketika sujud, itu sudah keluar dari makna ayat kita tilawah, tapi sudah menjadi doa.
Jadi misalnya ada doa dalam Quran, kita ambil, kita lantunkan ketika kita sujud untuk berdoa kepada Allah, maka ini diperbolehkan, tidak termasuk larangan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang kita membaca Al-Quran ketika ruku' atau sujud. Yang dilarang itu membaca Quran, bukan berdoa dengan ayat dari Al-Quranul Karim. Kurang lebihnya adalah seperti itu jawaban untuk pertanyaan ini.